Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama Lintang Kemukus channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman semuanya, untuk menemani segala aktivitas teman-teman semuanya, kali ini Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita misteri kisah nyata dengan judul Menyaksikan Alam Jin Pesugihan. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama lagi. Mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Cerita ini bermula dari suatu desa yang terletak tidak begitu jauh dari perkotaan. Di sana ada salah satu keluarga yang sangat kaya raya. Keluarga itu adalah keluarga Pak Burhan. Pak Burhan ini sangat kaya raya karena memiliki usaha jual beli hasil pertanian semacam gabah, sayuran, dan lain sebagainya. Bisa dibilang Pak Burhan ini sebagai seorang tengkulak. Selain usaha jadi pedagang, Pak Burhan juga ada yang bilang kalau kekayaannya diperoleh dengan cara mencari pesugihan. Dan konon katanya pesugihan yang dijalani Pak Burhan bukan 1-2 tempat, tapi banyak tempat. Makanya harta benda kekayaannya seperti tidak habis dimakan 7 turunan. Kehidupan Pak Burhan sangatlah berkelimangan harta, dan beliaunya memiliki 2 istri, yaitu Bu Dian istri pertama dan Bu Hesti adalah istri kedua. Sedangkan dengan Bu Dian, Pak Burhan memiliki 3 anak, yaitu Ita, Sandi, dan Triani. Sedangkan dengan Bu Hesti, Pak Burhan memiliki 1 anak, yaitu Ika, yang saat ini berusia sekitar 5 tahunan. Tapi ketiga anak dari ibu pertama, yaitu Bu Dian, sudah pada meninggal di usia yang masih pada muda. Melihat hal itu, kasak kusuk tetangga pada bilang kalau ketiga anaknya yang meninggal itu dikarenakan ditumbalkan oleh Pak Burhan sebagai tumbal pesugihannya. Bahkan yang lebih tidak masuk akal lagi, dalam 3 tahun belakangan ada 2 karyawan Pak Burhan yang meninggal, tidak jelas apa penyebabnya. Dengan kejadian seperti itu, makanya semua kuli dan karyawan Pak Burhan tidak ada yang berasal dari daerah sekitar. Kebanyakan berasal dari tempat yang cukup jauh. Seperti halnya dengan kuli Pak Burhan yang satu ini. Lelaki 20 tahunan yang bernama Bimo ini berasal dari desa yang sangat jauh dari desa tempat Pak Burhan. Bimo sendiri baru 2 tahun ini bekerja di rumah Pak Burhan. Sebenarnya Bimo sudah merasa ada yang tidak beres dengan kekayaan majikannya tersebut. Dikarenakan tiap tidur malam seringkali di rumah Pak Burhan itu sering tiba-tiba terdengar suara-suara yang aneh, seperti suara kera. Dan juga kadang saat malam hari Bimo keluar kamar mau buang air kecil ke kamar mandi, tiba-tiba Bimo melihat kelebatan anak-anak kecil yang sedang bermain berlarian. Sedangkan Bimo sadar kalau di rumah itu tidak ada anak kecil, dan kalaupun itu anak tetangga juga tidak mungkin, karena anak tetangga masa iya main di rumah orang malam-malam. Kejadian itu sering Bimo alami, namun Bimo tidak menghiraukannya. Tidak terasa waktu berjalan dengan cepat. Singkat cerita,
Bimo 3 tahun sudah bekerja di rumah Pak Burhan. Tapi hari itu tiba-tiba Bimo merasa kurang enak badan. Kepalanya terasa pusing dan badannya meriang. Dan saat itu Budian, istri pertama Pak Burhan, menyuruh Bimo untuk pergi ke dokter untuk berobat. Tapi Bimo menolaknya dengan alasan bahwa dirinya kecapean saja dan butuh istirahat barang 1 hari. Akhirnya Bimo pun diberi izin untuk istirahat saja dulu di kamar. Tidak begitu lama, tiba-tiba dada Bimo terasa sesak dan sakit kepala yang dirasakan makin tak tertahankan, yang membuat Bimo pingsan. Dalam tidak sadar itu, Bimo terbangun. Tapi anehnya, Bimo tidak mengenali tempat apa itu. Yang Bimo lihat adalah sebuah istana yang sangat ramai. Tapi orang-orang di sana seperti orang yang menjalani hukuman kerja paksa. Dan tiba-tiba saja ada sosok tinggi besar berkepala kera yang menariknya dan memaksa Bimo untuk kerja paksa juga. Saat itu Bimo disuruh mengambil kayu bakar. Dan yang membuat Bimo ngeri adalah ketika Bimo melihat kayu bakar yang dimaksud adalah potongan-potongan tangan dan kaki dari manusia. Dan yang menyedihkan lagi, semua orang di sana dipaksa bekerja, tidak pernah henti. Bahkan istirahat sejenak saja, orang-orang di sana selalu dipukul, bahkan dicambuk dan diseret-seret. Semua orang di sana tidak pernah diberi makan dalam kerja paksa itu. Sekilas Bimo melihat 3 orang yang Bimo kenali. Ya, benar 3 orang itu adalah Ita, Sandi, dan Triani, anak Pak Burhan yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Dan Bimo melihat ketiga orang itu tampak menyedihkan dan sering mendapatkan siksaan dari sosok tinggi besar berkepala kera itu. Bimo tidak lagi ingat waktu berapa lama dirinya mengalami hal itu. Yang Bimo rasakan hanyalah lelah, sakit, dan terus dapat siksaan saat dirinya berhenti bekerja. Setiap saat, setiap waktu, Bimo terus disuruh mengambil yang katanya kayu bakar itu dan dibawa ke tungku perapian yang sangat besar. Alangkah terkejutnya Bimo saat sadar bahwa tungku perapian itu dibuat untuk merebus dan memanggang manusia hidup-hidup. Dan di lokasi itu, suara jeritan, tangisan, dan rintihan tidak pernah ada hentinya, karena saking banyaknya orang yang disiksa di sana, termasuk Bimo sendiri. Sejauh ini Bimo belum sadar kalau dirinya sedang ditumbalkan oleh Pak Burhan. Sementara itu, mendapati Bimo yang sudah meninggal, keluarga dari Bimo mengambil Bimo dari rumah Pak Burhan untuk dimakamkan. Dan setelah sampai di rumah, tubuh Bimo pun akan dimandikan dan segera akan dimakamkan. Namun tiba-tiba ada salah satu Pak Ustadz yang memiliki penglihatan batin yang sangat kuat melarang tubuh Bimo untuk dimakamkan, karena Pak Ustadz melihat Bimo belum sepenuhnya meninggal, melainkan saat ini sukma Bimo berada di alam jin pesugihan. Dan pada akhirnya Pak Ustadz mengajak semua orang yang sudah berkumpul di tempat itu untuk berdoa dan berusaha mengembalikan sukma Bimo agar kembali ke raganya lagi. Karena tidak memiliki banyak waktu lagi, Pak Ustadz dan lainnya pun segera memulai doa-doanya sebelum terlambat. Sementara itu,
Bimo yang berada di alam lain saat itu mengalami kelelahan dan siksaan yang luar biasa menyakitkan dan membuat Bimo teriak-teriak. Dan kini Bimo sudah mulai dibawa ke tungku perapian dan akan dipanggang hidup-hidup seperti tumbal yang lainnya. Tapi syukurlah saat itu tiba-tiba Bimo melihat seluruh api yang semula berkobar itu tiba-tiba padam, yang membuat tempat itu jadi gelap gulita. Dan Bimo pun tidak bisa melihat lagi. Dan Bimo tidak bisa merasakan apa-apa. Beberapa saat kemudian Bimo mulai membuka matanya dan sedikit kaget karena pemandangan yang mengerikan tadi sudah tidak ada dan berganti banyak kerumunan orang yang Bimo kenali semua. Dalam kebingungan itu, Pak Ustadz pun bercerita kepada Bimo bahwa sebenarnya Bimo akan dijadikan tumbal pesugihan oleh Pak Burhan majikannya. Dengan adanya kejadian yang mengerikan itu, pada akhirnya Bimo pun memutuskan tidak kembali lagi bekerja di rumah Pak Burhan dan memilih mencari pekerjaan yang lain di saat sudah sehat nanti. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, demikian tadi cerita misteri menyaksikan alam jin pesugihan. Nantikan selalu cerita-cerita yang menarik lainnya tetap di Lintang Kemukus channelnya cerita misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemukus channel agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf semua kesalahan. Saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.